لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pengembala kambing bernama Abu Mahzura. Pada suatu siang, ia bersama dengan 3 orang temannya berada di sebuah perbukitan, tidak jauh dari Rasulullah dan para sahabatnya dalam sebuah peperangan. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Kala adzan berkumandang, Abu Mahzura menyauti panggilan sholat itu dengan nada mengolok-olok. Rasulullah SAW melihat Abu Mahzura dan 3 temannya yang berada tak jauh dari dirinya. Beliau lalu memerintahkan sahabat Ali dan Bilal untuk memanggil kawanan itu. Saat mereka datang, Rasulullah bertanya kepada orang pertama, "Siapa tadi yang mengikuti azan Bilal bin Rabah?" Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menjawab pertanyaan Rasulullah SAW karena rasa takut. Maklum, saat itu Rasulullah disertai dengan banyak sahabatnya. Lalu, sejurus kemudian Rasulullah memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk azan. Orang pertama pun mengumandangkan azan, dan Rasulullah bergumam, "Bukan ini suara yang tadi saya dengar." Rasulullah SAW lantas memerintahkan kepada orang kedua dan ketiga. Keduanya adzan bergantian dan Rasulullah berkata kembali, "Bukan ini suara yang tadi aku dengar." Tibalah giliran Abu Mahzura, orang keempat, mendapatkan perintah untuk adzan. Abu Mahzura pun adzan dengan suara yang indah sebagaimana yang Rasulullah dengar saat Bilal bin Rabah adzan. Rasulullah kemudian mendekati dan menghampirinya. Abu Mahzura ketakutan karena ia menduga Rasulullah akan menyelakainya. Namun ia salah sangka. Rasulullah melepas tutup kepala Abu Mahzura dan memegang kepala dan dada Abu Mahzura seraya berkata, "Ya Allah, anugerahkanlah hidayahmu untuknya." Dan Rasulullah juga mendoakan keberkahan untuk 3 yang lainnya dan berkata, "Pergilah, kau adalah muazzin penduduk Mekah." Abu Mahzura kemudian masuk Islam dan sejak saat itu Abu Mahzura dan keturunannya selama 300 tahun menjadi muazzin di Masjidil Haram. Apa pelajaran yang wajib kita ambil? Kepada yang jelas-jelas mengolok-olok adzan, menistakan agama Allah, Nabi Muhammad saja memaafkan dan mendoakannya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umatnya untuk meniru suri tauladan Rasulullah SAW. Kita tidak berhak menghakimi seseorang karena kita belum tentu tahu kepastiannya dia menghina atau mengolok-olok agama Allah. Kita tidak berhak untuk menghukumnya karena yang berhak menghukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW adalah rahmat bagi alam semesta. Rasulullah SAW juga memiliki akhlak yang terpuji. Beliau adalah tidak pernah marah, lalu beliau juga tidak pernah emosi. Beliau juga termasuk orang yang pemaaf.
Sifat pemaafnya itu ditunjukkan ketika Abu Mahzura berniat untuk mengolok-olok saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak marah dengan Abu Mahzura. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan perilaku dari Abu Mahzura, dan Rasulullah juga memberikan kepercayaan kepada Abu Mahzura untuk menjadi muazzin di Masjidil Haram. Kira-kira Abu Mahzura menjadi muazzin di Masjidil Haram itu sekitar 300 tahun. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Abu Mahzura menjadi muazzin di Masjidil Haram itu sampai zaman dari Imam As-Syafi'i. Di antara dari muazzin Rasulullah ada 5, yaitu yang pertama adalah Bilal bin Rabah, lalu Ummi Maktum, yaitu laki-laki buta namun dia memiliki wajah yang memiliki suara yang sangat merdu. Lalu yang ketiga adalah Abu Mahzura, muazzin dari Masjidil Haram. Lalu Sa'ad Al-Khoras, muazzin dari Masjidil Aqsa. Dan yang kelima adalah Ziyad bin Al-Haris. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.